paparan dari narasumber dari Bapak Yusuf. Salatan kami akan salim salaman tawan ala Sayyidina Muhammadin al-Aziz al-Hulubil Qad wa tanfariju bihil kurab wa tunuhu bihil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khatimi wa yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bida'atin lima milan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara sosialisasi peraturan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, atas berkat rahmat taufik dan hidayah, di tempat ini kami berkumpul seraya memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, dalam rangka mengikuti sosialisasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang penataan dan retribusi pengadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2015 dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebersamaan dan kekeluargaan di bawah naungan ridho dan kasih sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betapa banyak nikmat dan karunia telah Kau berikan kepada kami, terutama nikmat sehat walafiat. Oleh karenanya ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat dan karunia telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami mampu mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Ya Allah yang mujib as-sa'ilin, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya yaitu laporan oleh Kepala Bidang Postel pada Diskominfo Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Edi Ahmad Jubeyi SH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat narasumber dari PT Depan, yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bekasi, yang terhormat para kepala SKPD, yang terhormat perwakilan kecamatan maupun desa, hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta narasumber panitia pelaksana kegiatan yang telah memenuhi undangan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi yang bertempat di Gedung Wibawa Mukti Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan. A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. B. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 02/M-Kominfo/03/2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama. F. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 23/M-Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang pos dan telekomunikasi. G. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 6 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Bekasi, lembaran daerah Kabupaten Bekasi tahun 2008 nomor 6. H. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 4 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi, lembaran daerah Kabupaten Bekasi tahun 2009 nomor 7. Peraturan Bupati Bekasi nomor 36 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi, Berita Daerah Kabupaten Bekasi nomor tahun 2009 nomor 36. Peraturan Bupati Bekasi nomor 41 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Berita Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2011 nomor 41. Keputusan Bupati Bekasi nomor 903/M/ADM/Pembangunan/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2015. 2. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk menambah pemahaman terhadap peraturan daerah penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. 3. Peserta kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi antara lain para kepala SKPD, jaring camat, para kepala desa, lurah, atau yang mewakili di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, dan para pengusaha telco menara telekomunikasi. 4. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi diselenggarakan selama 1 hari, yaitu hari Selasa tanggal 28 April 2015 dari jam 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Bawah Mukti Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. 5. Narasumber berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan konsultan dari PT Depan Telemedia Jakarta. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas nama penyelenggara, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi secara resmi untuk membuka kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya, yaitu marilah kita simak dan dengar bersama berikut sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Budaya MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfarizu bihil uqrab wa tudda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa
struktural pemerintah di lingkungan Kabupaten Bekasi, yang terhormat para camat atau yang mewakili, yang terhormat para kepala desa atau yang mewakili, yang terhormat perwakilan dari para penyelenggara telekomunikasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini dalam acara sosialisasi peraturan daerah tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Meningkatnya kegiatan usaha jaringan dan jasa telekomunikasi di Kabupaten Bekasi membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Salah satunya berupa menara telekomunikasi yang fungsinya adalah sebagai bangunan penunjang jaringan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. Pembangunan dan pemanfaatannya pun harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan. Dalam rangka keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keamanan lingkungan, maka dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan penataan oleh pemerintah daerah. Penataan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi, keamanan, serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Dengan tujuan tersebut, maka dalam melakukan penataan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah dan prioritas pembangunan menara sehingga dapat dicapai efisiensi dalam pemanfaatan ruang. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, saat ini kondisi existing menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi sudah banyak berdiri. Menara telekomunikasi yang dibangun dan dipakai hanya untuk satu operator. Hal ini dapat memberikan gangguan terhadap penataan tata ruang, estetika, dan keamanan masyarakat. Sehingga pembangunan menara telekomunikasi yang tidak ditata dengan baik akan mengurangi hak rakyat atau masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi, yang tujuannya tentu saja sejalan dengan efisiensi pemanfaatan ruang, keamanan, dan estetika lingkungan, serta penetrasi bisnis dan pelayanan dari para penyelenggara telekomunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, selain daripada itu bahwa melalui perda ini memberikan peluang kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal menggali potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang apabila dikelola dengan baik serta adanya kesadaran dan kerjasama yang baik dengan provider menara telekomunikasi akan dapat menambah pendapatan pemerintah Kabupaten Bekasi yang nantinya pendapatan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu peserta sosialisasi, karena kebetulan yang hadir pada kesempatan sosialisasi ini di samping dari SKPD juga dari operator, juga yang lebih utama adalah supaya perda ini bisa dipahami oleh jajaran pemerintah daerah yang di lapangan, yaitu kecamatan dan desa. Mengapa ini kami anggap penting? Karena
kalau sampai dengan sebelum terbitnya Perda 9 2013, operator biasanya sebelum mengurus perizinan di Pemda menyelesaikan dulu perizinan di lapangan, antara lain izin lingkungan, kemudian rekomendasi kepala desa atau lurah, dan juga rekomendasi camat. Setelah memiliki dokumen di lapangan baru mengurus ke pemerintah daerah. Itu sebelum Perda 9 tahun 2013. Tetapi karena sekarang kita sudah ada Perda 9 2013 yang di dalamnya mengatur tentang zona seluler, yang mengatur titik-titik koordinat yang diperbolehkan untuk dibangun menara, maka prosedurnya mungkin sedikit berubah. Jadi penyelenggara telekomunikasi atau operator ini sebelum mengurus perizinan ke lapangan di desa dan kecamatan harus meminta rekomendasi dulu dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai titik koordinat. Karena jangan sampai operator sudah membuat atau mengurus izin lingkungan, rekomendasi kepala desa atau lurah, dan rekomendasi camat, tetapi pada saat diurus belakangan untuk rekomendasi titik koordinatnya ternyata lokasi yang dimohon tidak masuk dalam zona sel. Tentunya perizinan yang sudah diurus di bawah ini akan menjadi mubazir karena tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai terjadi demikian, jangan sampai juga nanti operator kemudian komplain belakangan ternyata rekomendasi-rekomendasi yang dibuat di lapangan menjadi tidak berguna. Maka sebelum mengurus rekomendasi di lapangan, wajib hukumnya meminta rekomendasi dulu dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai rekomendasi titik koordinat. Barangkali itu yang perlu dipahami oleh baik penyelenggara telekomunikasi atau operator maupun rekan-rekan yang di kecamatan dan di desa. Dan satu hal barangkali saya juga mohon bantuan dari rekan-rekan yang di kecamatan dan desa, apabila rekom pun sudah dikeluarkan, kepala desa dan camat sudah menerbitkan rekom, mohon sebelum operator membangun fisik menaranya, tolong ditanyakan dulu IMB-nya. Karena ya ketentuannya demikian, IMB-nya dulu terbit baru dibangun. Jadi kami ke depan berharap tidak lagi paralel atau bahkan terbalik. Jadi dibangun dulu menaranya baru izinnya diurus. Jadi kita mohon bantuan dari para kepala desa juga para camat, karena yang tahu kondisi di lapangan adalah kepala desa. Karena kami tidak mungkin tahu di lapangan itu sudah dibangun atau tidak kalau bukan dari laporan Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang saya hormati, mengingat Perda yang diterbitkan ini belum lama dan dalam banyak kaidah-kaidah baru, maka dalam hal pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bekasi, kami merasa perlu melakukan sosialisasi Perda ini pada seluruh pemangku kepentingan agar dapat mewujudkan pemahaman bersama terhadap hal dan kewajiban pemerintah daerah, provider menara telekomunikasi, para penyelenggara telekomunikasi, serta masyarakat Kabupaten Bekasi. Program sosialisasi Perda nomor 9 tahun 2013 salah satu dasar hukum dalam pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di tempat dibangunnya menara telekomunikasi dengan memastikan lahan yang akan digunakan atau disewakan dimiliki secara legal dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, semoga dengan kegiatan ini kita dapat memberi pemahaman terhadap Perda nomor 9 tahun 2013 tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Dan mohon izin Bapak-bapak narasumber, mungkin karena saya juga baru berdinas di Dinas Kominfo, jadi belum genap 2 bulan, rasanya
Rasanya setiap ada kesempatan untuk menambah pengetahuan, saya selalu memanfaatkan kesempatan itu, dan mohon izin saya juga akan mengikuti acara ini sampai selesai, tetapi bukan sebagai narasumber, ya. Saya tidak mau mencampuri urusan narasumber, jadi saya mungkin ikut sebagai peserta karena saya pikir ini materi juga perlu untuk saya pahami. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Perda nomor 9 tahun 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala yang kita lakukan dan memberikan bimbingan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan telah selesai. Acara akan dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi yang telah membuka secara resmi acara ini. Acara sosialisasi akan dimoderatori oleh Bapak Haji Dede Sukardi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Bapak Narasumber Bapak Irfan. Yang saya hormati Pak Hafid, Hostel, para undangan, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 sekalian. Dalam acara ini kita lanjutkan, kita akan dibagi 3 sesi. Yang pertama paparan dari narasumber dari Bapak Irfan, yang kedua paparan dari Pak Kabid Hostel Bapak Haji Esa, yang ketiga tanya jawab. Diperhatikan Bapak Ibu sekalian, apabila dalam paparan nanti dimohon untuk tidak memotong pembicaraan, akan tetapi nanti di akhir akan kita kasih kesempatan untuk bertanya. Untuk itu, untuk mensiapkan waktu, marilah kita dengar bersama paparan dari narasumber dari Bapak Insinyur Irfan. Sejauh waktu dan besar kami persilahkan. Saya mencoba perkenalkan, saya Irfan Setiono dari Devantari Media. Saya baru kali ini dalam sebuah pertemuan. Tadi saya sempat tanya ke Pak Edi. Setiap awal pertemuan selalu membuka acara dengan pembacaan salawat Nabi, salawat Maryam. Luar biasa. Baru kali ini saya jalan-jalan di berbagai kabupaten kota terkait dengan menara, tapi di sini ada kesadaran untuk membuka lebih awal dengan membaca salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanfallu bil qadri farij bil qawli wa tabil hawaij wa tunafi bil rabai wa khusrul khawatim wa yashtasqallahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nasbi ala nabiyil mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan dari Pemda Kabupaten Bekasi, baik itu dari unsur desa maupun unsur kecamatan. Demikian pula kepada kawan-kawan telco operator yang hadir di sini, dengan demikian juga yang ada dari kawan-kawan tower provider. Secara umum industri telekomunikasi kita bagi dua, yaitu dari sisi pelayannya yaitu telco operator, dan dari sisi penyelenggara infrastrukturnya dalam hal ini adalah tower provider. Mungkin kawan-kawan dari telco
Lalu yang kedua terkait dengan rencana induk menara telekomunikasi, harap dipahami oleh teman-teman dari Pemda, unsur desa, unsur kecamatan, demikian pula lebih-lebih dari teman-teman telkom operator. Saya akan sedikit memberikan materi paparan yang terkait dengan makrosel kondisi yang ada saat ini. Kita langsung masuk ke sini ya. Terkait dengan penataannya. Perkembangan teknologi seluler itu memungkinkan bahwasannya dulu kita mengenal handphone yang berukuran besar, tebal, lalu ada antena yang menyorot tinggi, karena di situ adalah dalam kegiatan ini sosialisasi mengenai Bapak? Sosialisasi Perda nomor 9 tahun 2013 tentang distribusi menara telekomunikasi di Kabupaten. Target yang ingin diharapkan dari kegiatan ini? Target yang kita harapkan ya Perda ini karena memang baru 2013, jadi kami pandang perlu untuk disosialisasikan karena masyarakat kami yakini setelah Perda diundangkan pun kalau tidak ada upaya proaktif dari kita, tentunya pemahaman dan kesepahaman tentang Perda itu menjadi kurang maksimal. Makanya kami mengajak guru untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Harapannya adalah pemangku kepentingan baik dari operator maupun dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah di bawah kita di kecamatan dan desa bisa lebih memahami Perda ini. Tadi disinggung mengenai dalam Perda itu bahwa pengurusan pembuatan menara saat ini tidak langsung ke desa atau ke RT RW setempat, tapi melainkan ke Pemda dulu. Ya, betul. Itu mengenai apanya, Pak? Jadi kalau sebelum ada Perda ini kan para operator biasanya mengurus perizinan dari bawah. Jadi mereka tidak mau melambung lah istilahnya. Dari bawah mengurus izin lingkungan dulu, kemudian rekomendasi ke kepala desa atau lurah, rekom camat, baru dibawa ke kabupaten. Tetapi setelah terbitnya Perda ini, karena Perda ini salah satunya mengatur tentang titik koordinat atau zona sel, sel planet diatur mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan sampai izin di bawah sudah dibuat, kemudian ternyata lokasi itu tidak termasuk dalam sel plan, gitu. Nanti kan tidak bisa diproses, nanti menjadi mubazir. Makanya kami menghimbau kepada para operator sebelum mengurus izin lingkungan, rekomendasi kepala desa dan rekomendasi camat, mohon ke Diskominfo dulu, memohon rekomendasi titik koordinat. Jadi diyakini dulu lokasinya itu bisa atau tidak dibangun menara. Jangan sampai dia sudah mengadakan perjanjian sewa menyewa, ternyata lokasinya tidak diperbolehkan. Jadi kami tadi juga menegaskan kepada para operator untuk meminta rekomendasi titik koordinat dulu, baru mengurus perizinan yang lain supaya tidak membazir. Apakah nanti bangunan menara itu kalau tadi lihat foto-foto Pak ya, itu ada di atas ruko, ada di atas gedung pemerintahan, ada di atas toko. Apakah dalam Perda itu mengatur tidak boleh seperti itu atau memang diperbolehkan? Untuk makrosel kita ke depan juga akan mengatur desainnya dan kita berharap juga tidak terlalu banyak berdiri menara-menara. Ini salah satu tujuan dari Perda penataan ini. Jadi kenapa kita mengatur zona-zona yang boleh supaya tidak menjamur sebanyak mungkin, tetapi kita batasi dan bahkan kita berharap terhadap pemohon-pemohon baru ya sebisa mungkin memanfaatkan menara yang ada dengan sistem menara bersama. Itu yang sedang kita upayakan kepada para operator. Seperti pun kita sadari bahwa ya mereka katakanlah apa karena gengsi atau karena persaingan bisnis, biasanya kalau yang tidak satu grup sampai dengan saat ini masih sulit untuk menyatukan menaranya. Harapan kita ke depan ini bisa terjadi kesepahaman di antara para operator ya, sekalipun mereka punya mungkin misi persaingan bisnis. Itu yang katakan menjadi satu kesulitan bagi kami untuk menyatukan mereka dalam satu tower bersama. Oh, jadi kedepannya nanti satu tower itu bukan hanya milik Telkomsel saja, milik Indosat aja, ya. Jadi bisa 2-3 macam provider gitu Pak ya? Harapan kita begitu supaya tidak terlalu menjamur bangunan-bangunan menaranya. Atau bisa di situ dalam satu menara itu dibangun 2 atau 3 katakan operator.
mengenai tadi menaranya Pak harus di lahan pribadi dia sendiri? Kalau itu tidak diatur ya. Kalau itu tidak diatur ya, sebagian besar operator ini banyak yang menggunakan sistem sewa lahan masyarakat. Ya itu pertimbangannya saya kurang paham hitungannya bagaimana di perusahaan, karena setahu saya yang diperbolehkan adalah lahan-lahan yang disewa secara legal. Jadi dalam sambutan saya sampaikan, jangan sampai ada kemudian perjanjian sewa menyewanya ini tidak diikatkan dalam satu perjanjian di notaris sehingga menimbulkan masalah di kemudian. Jadi kita tidak mewajibkan bahwa pemilik operator itu pemilik tanah, tidak, tetapi harus legal. Ya, perjanjiannya harus legal. Masa izin dari pendirian menara itu berapa tahun, Pak? Masa izinnya, kalau izin kita tidak mengatur sekian tahun, tetapi pengawasannya kita atur 5 tahun. Jadi 5 tahun kita ada pengawasan. Itu mungkin dari bidang postal itu ada seksi monitoring dan pengawasan, dia mengecek apakah konstruksinya masih layak atau tidak. Jadi tidak diatur sekian puluh tahun, tidak, tetapi per 5 tahun kita evaluasi tentang keberadaan menara tersebut. Keberadaannya ya. Yang di atas toko-toko ini Pak, sama yang di atas bangunan-bangunan, ini apakah akan ditertibkan atau memang diperbolehkan nanti ke depannya Pak? Sampai dengan saat ini kita memang belum mempunyai regulasi yang melarang, ya, tetapi kita wacanakan ke depan juga tidak menghendaki lagi dibangun-bangun di sembarang tempat, karena itu juga mengganggu dan menimbulkan kekhawatiran dari keselamatan jiwa masyarakat. Cuma sampai dengan saat ini kita belum ada regulasi yang melarang berdiri. Regulasi melarang berdiri di atas bangunan sampai saat ini masih ada, tetapi kalau yang pembangunan baru kita harapkan juga tidak seperti itu. Jadi kita akan selektif dan berharap bahwa menara itu dibangun dengan konstruksi yang kuat. Tentunya kalau di atas gedung dia kan tidak dipersiapkan awalnya untuk membangun menara, tetapi karena memang kita belum ada regulasi yang melarang, ya ke depan mungkin ini akan menjadi perhatian kita, termasuk katakan mikronya juga ya. Kalau makro kan kita sudah atur, kemudian mikronya juga apakah dalam bentuk kamuflase, ketinggiannya bagaimana, besaran tiangnya bagaimana, karena sampai dengan saat ini untuk mikro kita juga belum menetapkan berapa sih diameter yang diperbolehkan. Ya ke depan kita akan atur seperti halnya di DKI Jakarta. Kita ke depan kita menjadi program kita untuk mengatur yang mikrosel. Oke, terima kasih Bapak. Kami sampaikan mengenai Perda nomor 9 tahun 2013 tentang penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Pada peraturan daerah ini kami ingin menyampaikan terutama kepada instansi terkait dan juga kepada para vendor, kiranya dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam Perda nomor 9 tahun 2013 di Kabupaten Bekasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kemudian tentang ajas dan tujuan, tentang perizinan mendirikan bangunan menara, kemudian bab 4-nya tentang pemanfaatan menara, kemudian bab 5-nya tentang persebaran dan ketentuan teknis, bab 6-nya tentang pengendalian dan pengawasan, kemudian bab 7-nya tentang retribusi, kemudian bab 8-nya tentang sanksi administrasi, bab 9-nya tentang ketentuan penyidikan, bab 10-nya tentang ketentuan sanksi, bab 11 tentang ketentuan peralihan, bab 12 tentang ketentuan penutup. Bapak Ibu sekalian, ajas daripada Perda ini adalah
penataan tata ruang yang efektif dan efisien, keduanya bisa berkelanjutan, kemudian keselamatan, keselarasan, keserasian, kepastian hukum, adil dan merata, serta estetika. Adapun tujuan daripada penataan dan pengaturan pengendalian menara ini adalah untuk mengatur atau mengendalikan pembangunan menara. Keduanya mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, selaras dengan lingkungan. Ketiganya mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dari menara, baik itu segi keselamatan, dari segi kesehatan dan kenyamanan. Keempatnya mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara. Kemudian mengenai perizinannya, untuk perizinan mendirikan bangunan menara ini, pembangunan menara ini harus didasarkan pada adanya rekomendasi zona pembangunan menara berdasarkan peruntukan ruang. Kedua, izin mendirikan bangunan menara. Kemudian permohonan rekomendasi peruntukan ruang itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditujukan kepada bupati melalui instansi yang membidangi tata ruang dengan melampirkan titik koordinat. Kemudian B, denah lokasi. Kemudian rekomendasi peruntukan diterbitkan berdasarkan penetapan zona seluler dari sel plan, dan pembangunan menara terkoneksi bersama disesuaikan dengan RT/RW dan menara existing yang sudah ada yang ditetapkan oleh bupati. Kemudian penentuan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai kewenangan di bidang komunikasi dan informatika. Kemudian permohonan izin mendirikan bangunan menara ini sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin. Kemudian untuk mengoperasikan menara, bagi menara yang telah memiliki IMB wajib memperoleh rekomendasi operasional yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi bidang komunikasi dan informatika. Tata cara penertiban rekomendasi operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, yaitu pada peraturan bupati nomor 40 tahun 2014 tentang rencana induk menara telekomunikasi. Jadi Pak, untuk mendirikan bangunan menara ini pertama-tama itu harus ada rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai rekomendasi titik koordinat dari menara itu. Kemudian untuk mengetahui persyaratan lebih lanjut, Bapak bisa meminta informasi langsung ke BPPT, Badan Perizinan, atau melalui website dibuka, kemudian persyaratannya itu bisa diketahui. Selanjutnya mengurus persyaratan